Ini nggak nyala. Dalam apa luar? Ini bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah pada hari ini kita kembali bertemu bermuajahah di majelis kita bersama, majelis sirah nabawiyah yang mudah-mudahan ini ikhtiar kita untuk lebih mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengambil banyak pelajaran dari perjalanan hidup beliau dan mudah-mudahan ada yang berbekas dalam kehidupan kita pada hari ini. Karena banyak ahli sejarah menyatakan kehidupan ini sebetulnya muter aja, berulang aja. Konsepnya ya gitu-gitu aja. Dari dulu masalah hidup tuh yang tidak lepas dari urusan apa? Harta, tahta, wanita misalnya gitu. Walaupun variannya berbeda-beda, tapi konsep dasarnya hampir begitu saja. Nanti kemudian ada tokoh-tokoh yang antagonis, protagonis, apa lagi bu? Gitu-gitu aja kan? Kemudian nanti orang-orang baik biasanya kemudian terzolimi, nanti ujungnya banyak yang akhirnya happy ending, gitu kan? Nanti orang-orang jahat, dia berbuat jahat eksis di hidupnya, begitu meninggalnya ternyata ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya dan begitu-gitu aja. Ya. Maka saya selalu bilang sirah nabawiyah itu penting karena Nabi pun belajar sejarah. Salawat dan salam kalau kita sanjungkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kudu hasanah dan suri tauladan kita. Yang mudah-mudahan kita selalu berdoa semoga kita termasuk dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk pada pembahasan mengenai perang Uhud. Satu balasan dari orang-orang kafir Quraisy yang terjadi sekitar 1 tahun setelah terjadinya perang Badar. Jadi kalau perang Badar itu tahun kedua Hijriah, Uhud itu tahun ketiga Hijriah. Ya di bulan Syawal. Kalau Badar itu Ramadan. Di bulan Syawal, di mana ada keinginan besar dari orang-orang kafir Quraisy untuk balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Maka Abu Sufyan pada waktu itu, Abu Sufyan masih kafir, itu menggalang kekuatan hingga terkumpullah kekuatan besar. Ada orang-orang yang menyumbang, terkumpul 1000 ekor onta dan 50.000 dinar. Ini jumlahnya mirip dengan perang Badar kemarin ya. Ketika perang Badar itu yang mau diakuisisi, ya barang-barang yang ada di situ sama. 10.000 ekor onta, 50.000 dinar. Jadi kayaknya ya, prediksi saya memang seperti jadi patokan. Kalau 1000 ekor onta kurang lebih nilainya itu ya 50.000 dinar. Kayak semacam jadi patokan gitu. Kalau takaran ini tuh misalnya 1 liter misalnya gitu. Kalau sekarang ya, takaran itu 1 liter, ini tuh 1 kilo. Nah tuh kayak begitu tuh. Jadi 1000 ekor onta ya kurang lebih nominalnya adalah 50.000 dinar. Jadi semacam patokan. Nah mereka pun kemudian menggalang kekuatan
Dan berangkatlah mereka dari Mekah pada hari Kamis di bulan Syawal dengan kekuatan sekitar 3.000 prajurit. Jadi dari sini kita dapat kesimpulan, berarti pasukan ini berjalan kurang lebih berapa hari? Kamis berangkat, Jumat, Sabtu pecah perang. Kurang lebih memakan waktu 3 hari perjalanan. Ini sangat cepat untuk ukuran waktu itu ya. 3 hari itu cepat. Kalau sekarang Mekah Madinah naik kereta cepat tuh 2 jam. Kalau bis kayak rata-rata 6 sosol lah ya, 6-7 jam gitu. Nah dulu 3 harian itu termasuk cepat ya. Artinya mereka ini digambarkan punya semangat yang begitu luar biasa untuk memerangi kaum muslimin. Nah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ketika berangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada malam harinya, malam Jumat ya, itu bermimpi. Jadi malam Jumatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Pada hari itu juga pamannya Nabi mengirimkan surat. Makanya ini ada pelajaran berharga. Kenapa waktu perang Badar pesan Nabi pada para sahabat adalah jangan ada yang membunuh Abbas. Sehingga beberapa ahli ilmu menyatakan memang sepertinya Abbas itu spy-nya Nabi di Mekah. Abbas bin Abdul Muttalib, jadi paman Nabi dan juga memang mata-matanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Karena nanti Abbaslah yang mengirimkan informasi, mengirimkan surat. Karena dulu belum ada WA ya Bu, belum ada WA. Dikirimkan oleh seorang kurir dari kabilah Bani Ghifar. Dan surat itu dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau minta untuk dirahasiakan. Nah akhirnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kabar yang diminta dirahasiakan itu ternyata bocor. Ya, jadi memang ini pelajaran kadang-kadang tidak semua hal perlu langsung diinformasikan gitu ya. Dan Nabi sudah tahu, maka perlu dirahasiakan. Tapi ternyata kedatangan Quraisy itu tersebar di masyarakat dan membuat takut orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang munafik. Orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, ya mereka takut mati. Ini bedanya peperangan orang Islam dengan orang Yahudi atau orang munafik. Kalau orang Islam perang yang dicari apa Bu? Yang dicari syahid. Kan gitu. Iskariman al-mut syahidan, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Itu aja. Kalau hidup mulia, kalau meninggal sebagai syuhada. Kalau mereka perang yang dicari hidup, yang dicari hidup, yang dicari adalah dunia, yang dicari adalah harta. Orang Islam yang dicari adalah syahid. Karena Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Surat Al-Baqarah ayat itu juz 2 ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah engkau menyatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya'u, tapi sungguhnya mereka hidup-hidup. Walakin la tash'urun, hanya saja kalian tidak mengetahuinya. Jadi orang-orang yang syahid itu mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan sebagai seorang syuhada. Makanya syuhada itu tidak perlu dimandikan karena mereka sudah mulia. Ya jasadnya pun sudah mulia. Nah, tapi orang Yahudi dan munafik itu mulai ada ketakutan. Waduh, gimana ini 3.000 orang, Bos? Berapa? 3.000 orang. Dan ini baru tahun ketiga Hijriah. Ya memang pasukan muslimin sudah mulai banyak waktu itu, tapi gak nyampe 3.000. Ya tidak nyampe 3.000. Maka mereka mulai ketakutan, gimana nih kalau mereka menyerang kita. Nah pada malamnya ternyata Nabi bermimpi. Dan mimpinya Nabi adalah wahyu. Mimpinya Nabi adalah wahyu. Kalau mimpinya kita apa Bu?
mimpinya kita kebetulan tidur. Jadi tidak boleh mimpi kita dijadikan dalil, itu nggak boleh. Para ulama melarang. Tiba-tiba ibu bermimpi malam, dalam mimpi mendengar suara, besok nggak usah lagi sholat subuh, amalanmu sudah diterima Allah, kamu sudah diangkat derajatnya. Nggak bisa jadikan dalil. Tiba-tiba bangun, karena semalam saya mendengar bisikan-bisikan dalam mimpi saya tidak perlu sholat subuh. Nggak boleh. Mimpi kita tidak bisa dijadikan dalil, karena mimpi kita orang biasa ini adalah bunga tidur. Ya, walaupun kadang-kadang bisa jadi mimpi juga bisyarah. Bagi orang-orang soleh itu ada yang kemudian melalui mimpi, nak kayaknya kamu jangan berangkat misalnya gitu. Perasaan ibu gak enak. Nah, itu tuh kadang-kadang bisyarah. Ya, orang-orang kalau yang dekat sama Allah, perasaannya dekat dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tiba-tiba mimpi kayaknya anak saya non di sana yang lagi mondok gitu ya, anak saya lagi tinggal di sana kayaknya sakit kali ya, apalagi butuh uang kali ya. Tiba-tiba telepon, nah kamu lagi butuh uang ya, kok mama tahu bisa gitu. Nah itu kadang-kadang kayak gitu, feelingnya seorang ibu itu sangat kuat. Tapi kalau dalam urusan syariat, dalam urusan ibadah tidak bisa menjadi dalil, gitu ya. Jadi bedakan. Jadi batasannya adalah selama tidak masuk wilayah syariat. Tapi kalau yang lain tadi misalnya kayak anak saya lagi sakit, itu kan kadang kayak gitu ya. Saya sering banget tuh almarhumah ibu itu tahu telepon misalnya lagi di mana gitu. Tahu aja gitu. Ya biasa feelingnya orang tua. Nah, itu membuktikan memang ada orang-orang tertentu yang Allah berikan karunia, ya perasaan itu dekat dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalau kata lagu itu? Hati jika sudah bersih, hati jika sudah bersih, pikirannya tepat kehendak Allah, gitu ya. Pokoknya nggak tahu ya tapi tapi hati bila dikotorkan gitu. Bisikannya bukan lagi kebenaran, kan gitu. Jadi orang-orang yang hatinya bersih itu punya kemungkinan. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, karena kadang-kadang ini sering muncul, ini katanya ya, mereka yang ada yang ngaku jadi nabi ya dulu ya, ada yang ngaku jadi malaikat segala macam, katanya dulu basicnya orang soleh. Ya mereka orang soleh, artinya gemar beribadah gitu ya, kepleset. Karena mungkin itu pada level tertentu orang-orang makin soleh itu, kemudian dengar-dengar bisikan gitu tiba-tiba, kamu tuh soleh banget, udah besok kamu gak usah ibadah, kamu jadi nabi. Jadi bu kalau tiba-tiba besok dia jadi nabi, itu udah pasti itu setan itu kan. Jangan dengerin. Ya jadi hati-hati, kadang-kadang orang soleh yang senantiasa ibadah itu ya godaannya mungkin begitu ya, godaannya begitu. Maka jemaah masyarakat muslimin Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mimpinya Nabi adalah wahyu, mimpinya kita bukan wahyu. Tapi selama tidak berkaitan dengan syariat, bisa jadi itu memang bisyarah, ya tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian-kejadian. Tapi lagi-lagi ini sifatnya memang by giving, tidak dipelajari, tidak dipelajari. Nah, jemaahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka besok paginya di hari Jumat, Nabi itu mengumpulkan para sahabat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, semalam tuh aku bermimpi. Kata Nabi ini pada para sahabat. Apa dalam mimpinya? Yang pertama adalah Nabi melihat beberapa ekor sapi. Dalam beberapa kitab itu lembu. Bedanya apa lembu sama sapi? Hah? Lembu itu dekat-dekat dengan kerbau ya. Kayak sapi sama kerbau kan beda, walaupun sama-sama maunya kerbau sama maunya sapi beda bro. Gitu ya. Kalau kerbau itu dia lebih besar dan perutnya gitu daripada sapi pada umumnya, dan dagingnya kerbau itu agak lebih keras, seratnya juga lebih banyak ya. Di Kudus itu sampai hari ini yang saya tahu tidak ada penyembelihan sapi, tapi ada kerbau. Makanya ada soto Kudus itu kerbau dipakai, tidak pakai daging sapi. Jadi kenapa? Karena memang dulunya wasiat Sunan Kudus. Sunan Kudus itu mewasiatkan jangan menyembelih sapi.
karena dulu di Kudus itu banyak orang Hindu, menghormati mereka, tapi itu mereka nanti mereka sedih. Maka Sunan Kudus dalam rangka menghormati itu luar biasa ya. Menghormati itu maka dianjurkan memotongnya tidak sapi. Dan sampai sekarang jadi kebiasaan tidak menyembelih sapi. Yang kedua, aku melihat pedangmu itu, kalau di sini sumping ya, sebetulnya apa ya? Pecah gitu loh, Bu. Ada gompal ya. Bopek gitu ya. Jadi besinya itu ada yang retak-retak lah, terus ada yang bagiannya yang hilang. Ya. Kemudian aku memasukkan tanganku ke dalam baju perang. Kemudian Nabi mentakwilkan mimpi beliau sendiri. Maka menurut Nabi SAW akan ada sahabat-sahabat yang terbunuh. Ya, sapi itu disimbolkan sahabat-sahabat yang terbunuh. Kemudian juga gompalnya pedang itu akan ada kerusakan pada jemaah, ya kaum muslimin, dan juga ada sahabat-sahabat yang wafat itu. Dan Nabi memasukkan tangan ke dalam baju besi, ditakwilkan oleh beliau bahwasanya sebaiknya kita tetap berada di dalam kota Madinah. Jadi awalnya Nabi itu berdasarkan mimpi yang didapat oleh Nabi SAW, sebaiknya kita tetap berada di dalam kota, di Yastrib. Apa yang terjadi? Sahabat-sahabat yang masih muda, yang rata-rata sahabat yang muda pada waktu itu, dan juga sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar, ya, rata-rata mereka kemudian bilang, ya Rasulullah, kita keluar aja. Semangat tinggi biasa ya, darah muda ya. Sebaiknya kita berangkat saja, sebaiknya kita pergi saja dari Yastrib ini, kita sambut mereka. Akhirnya sahabat-sahabat senior diam itu karena posisi bingung kan. Di satu sisi ini Nabi sudah menyampaikan dan mimpinya Nabi adalah wahyu. Di sisi lain ini juga sahabat-sahabat yang juga perlu didengar gitu ya pendapatnya. Tapi intinya kemudian diputuskan secara jamaah, secara kolektif, ya sudah, kita keluar. Kita keluar dari Yastrib. Ya, walaupun mereka sudah tahu sebetulnya mimpinya Nabi tadi 3 hal itu. Tapi akhirnya mereka memutuskan keluar. Hingga kemudian anak-anak muda itu ya nantinya mendatangi Nabi SAW. Mereka yang protes itu mendatangi Nabi SAW. Mereka bilang, ya Rasulullah, maafkan kami lah. Mereka minta maaf. Kalau memang engkau berkehendak untuk kita berada di dalam Yastrib, ya sudah, kita dalam aja, nggak usah keluar. Tapi kata Nabi SAW, pantang bagi seorang Nabi kalau sudah mengenakan baju besi melepasnya kembali. Jadi kalau sudah diputuskan keluar, harus keputusan syura diputuskan keluar, maka kita ya keluar. Ini Nabi loh. Enggak, pelajarannya adalah Nabi itu menghargai keputusan syura, musyawarah. Ya, Nabi sangat menghargai keputusan musyawarah. Ingat gak kemarin waktu kita belajar yang perang Badar, yang ternyata Zainab itu menebus dengan kalungnya untuk menebus suaminya, ya Abul As bin Rabi. Nabi bilangnya apa? Seandainya kalian mengizinkan, boleh nggak khusus dia ini nggak usah ditebus, jadi hartanya dikembalikan. Nabi menghargai keputusan syura. Ini pelajaran penting karena tidak semua orang tuh kadang-kadang menghargai keputusan syura. Karena ngerasa punya power, ngerasa usianya paling senior misalnya gitu ya. Senior di kampus gitu ya, tiba-tiba datang belakangan, rapat udah selesai. Tadi gimana keputusan? Oh jangan ubah, kan gitu ya. Ubah kan gitu. Nah, ini Nabi SAW, Nabi yang powerful, Nabi yang punya kekuasaan luar biasa, tapi Nabi menghargai keputusan syura. Hingga akhirnya berangkatlah mereka, kurang lebih sekitar 1.000 pasukan. Jadi kaum muslimin pada waktu itu berangkat sekitar 1.000. Lawannya berapa? 3.000. Sekitar 1.000 pasukan ini berangkat, tapi nanti di daerah yang namanya Syaud mulailah muncul
ketakutan yang luar biasa dipelopori oleh tokoh munafik namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ingat ya Bu ya, Abdullah bin Ubay bin Salul kenapa jadi munafik Bu? Salah satu faktornya kenapa? Karena dia satu-satunya tokoh. Iya. Jadi Betul. Tokoh yang tersisa dari perang Bu'ats, yang seandainya jika Nabi tidak hadir maka sudah otomatis kemungkinan besar dialah yang jadi pemimpin di kota Madinah pada waktu itu. Tapi karena Nabi hadir, maka mau tidak mau popularitas dia ambruk lah gitu ya. Maka dia mau tidak mau bergabung dengan Islam. Tapi dia membuat kelompok munafikin. Dia membuat barisan kaum muslimin itu bercerai-berai. Akhirnya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul di tengah perjalanan memprovokasi agar pasukan kaum muslimin itu lebih baik pulang aja. Ini kayaknya kita nggak bakalan menang. Ya, mereka bilang, ini kayaknya kita nggak bakalan menang. Daripada mati konyol, lebih baik pulang. Lebih baik pulang. Ini provokasinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, banyak gak yang kena provokasinya? Banyak. Ya. Ada sekitar 300 orang. Jadi dari 1000 dikurangi 300 orang. 300 orang itu mundur. Makanya Umar tuh benci banget sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai kan pernah dalam riwayat itu Umar bilang, kenapa gak dibunuh aja? Tapi Nabi, apa kata Nabi? Aku tidak mau orang setelahku menyatakan Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena gimana juga orang tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul adalah sahabat Nabi. Dia muslimin. Masalahnya adalah dia muslimin tapi membuat perpecahan. Ini yang disebut dengan orang munafik. Hati-hati, karena orang munafik itu ada dalam barisan kita. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik kalau ketemu orang beriman mereka selalu bilang kami ini beriman sama dengan kalian. Wa idza qalu ila syayatinihim, tapi kalau mereka sudah ketemu setan-setannya mereka qalu inna ma'akum, kami itu bersama kalian, kata orang munafik. Innama nahnu mustahzi'un. Kepada orang beriman kita cuma bercanda-canda aja. Jadi jangan aneh nih, kalau hari ini ada orang Islam tapi benci dengan Islam. Ya, ada kemarin tetangga cerita dia di salah satu klaster di perumahan, sebuah perumahan. Dia bilang, kan kita ngobrol di mana ada musola di sana, klaster baru itu. Dia bilang belum ada. Emang kenapa? Ya karena orang Islam ini dari semangat juga bikin musola. Tapi ada orang Islam yang ada, mungkin setengah ada. Tapi mereka malah udahlah ngapain, kita masih ada tempat lain. Gak ada semangat. Ya, gak ada semangat untuk punya tempat ibadah sendiri. Atau kita lihat orang-orang Islam yang malah benci dengan pengajian. Ngapain sih ibu ngaji dulu gitu ya. Dan seterusnya. Kan ada kayak gitu ya. Ya itu biasa aja. Kalau kita udah belajar sirah nabawiyah sudah biasa. Dari dulu juga sudah ada. Mereka yang bahkan berani terang-terangan menyuruh orang untuk keluar dari barisan kaum muslimin. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, dia telah mengikuti kemauan mereka dan mengabaikan aku, kata dia. Untuk apa kita membunuh diri kita sendiri, wahai teman-teman? Maka dia pun bersama pengikutnya kembali. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu balik badan. Nah kemudian Nabi SAW melakukan inspeksi. Apa yang terjadi? Ada yang ditolak ternyata karena terlalu kecil. Di antaranya adalah Samurah bin Jundab dan Rafi bin Khudaij. Umurnya pada waktu itu baru 15 tahun. Sebetulnya 12 tahun ini sudah akil balik, tapi secara badannya memang kecil gitu ya. Ya Rasulullah, Rafi itu memiliki keahlian memanah. Akhirnya Rafi diizinkan. Lalu kemudian ya Rasulullah, Samurah ini dapat mengalahkan Rafi, maka beliau pun mengizinkannya. Tapi dalam riwayat yang lain, mereka tuh nanti diadu dulu, dites.
Jadi dalam riwayat lain itu, dalam kitab yang lain, Rafi dan Samura ini diadu bulat. Yang menang itu kalau saya tidak salah adalah Samura. Samura itu yang menang. Nanti kemudian mereka akhirnya Samura diizinkan, baru kemudian ya Rasulullah, tapi Rafi ini jago mana? Jadi dalam beberapa pertandingan lain Rafi ini juga menang, akhirnya diajak. Tapi pelajarannya apa? Lihat, yang satu orang-orang tua ini malah mundur, yang satu anak-anak kecil yang sebetulnya tidak eligible, mereka minta untuk disetarakan gitu. Kami juga pantas ya Rasulullah untuk ikut berjihad, berperang. Lainnya, kalau iman sudah menggebu-gebu, keinginan besar untuk membela pasukan Islam itu besar. Ya, sama dengan hari ini lah kita. Kalau iman sudah menggebu-gebu, pasti kita akan berkomitmen untuk mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, yang tadinya ibu-ibu senangnya Starbucks kali gitu ya, sekarang mungkin ganti Ten to Group ya, kopi-kopi, kapal api ya. Atau apa lagi, tadinya senang membeli barang-barang tertentu, begitu fatwa yang mau keluar ya tahan, bersabar. Ya insya Allah banyak yang kualitasnya juga setara dan kita tidak apa ya, tidak kemudian jadi stres karena tidak menggunakan produk-produk itu, kan begitu. Hanya dalam arti itu, karena apa? Inilah yang kita serang sekarang saat ini, sabar ya. Yang kita serang sebetulnya satunya Tuhannya mereka. Jadi si Netanyahu ini, kalau kita ke Palestina sedikit, Netanyahu ini dia orang sekuler. Dia bukan seorang Yahudi yang taat. Dia itu orang sekuler yang sebetulnya beberapa tahun belakangan dia ini di Israel sendiri digoncang-goncang karena elektabilitas itu makin lama makin turun. Ya, dia mulai banyak terkena skandal korupsi, punya banyak masalah lah si orang ini. Maka ini kesempatan buat dia membuktikan, memprovokasi orang untuk menyerang Palestina. Jadi dia sendiri lagi jadi common enemy di dalam negerinya sebetulnya. Dan Tuhannya dia itu ya materi, Tuhannya dia itu ya kekuasaan, Tuhannya dia itu adalah harta. Nah kalau kita kemudian melakukan pemboikotan, kita sedang pikiran Tuhannya dia. Karena Tuhannya dia adalah dunia, Tuhannya dia adalah harta tadi. Toh banyak alternatifnya gitu kan. Tidak pakai pasta gigi produk tertentu, masih banyak produk-produk lain. Kan begitu. Ada daun sirih juga begitu kan Bu. Siwak, daun sirih. Wah, saya punya kawan orang Papua ya, asli Papua. Dia kemana-mana bawa sirih. Kalau di kampung saya kan yang menyirih itu orang tua ya. Ini kawan saya mahasiswa. Dia ini aku bawa ini, apa itu? Sirih. Dah, saya kenal beliau di Maluku, waktu itu kita sama-sama di Maluku. Dia bawa sirih. Jadi kan giginya bagus banget, giginya bersih. Ya, jadi tenang aja Bu, banyak alternatif. Ya nanti abis ini sirih viral abis ini pada tanam sirih. Dan jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lihat hari ini perang kita tidak sesulit zaman Nabi gitu menurut saya. Iya, hari ini perang kita tidak sesulit. Tadi juga saya dapat pelajaran berharga. Berapa hari ini orang-orang Rohingya itu datang di Aceh, dan orang Aceh itu beberapa kelompok itu menolak. Saya baca ya, kenapa ada penolakan? Ternyata memang karena dulunya orang Rohingya yang sudah diterima itu dalam tanda kutip agak ngelunjak, tidak bisa mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sana di Aceh. Kan udah lama kan mereka masuk itu, sehingga yang sekarang ini kecenderungan mereka menolak. Tapi masya Allah baiknya orang Aceh itu lihat. Sekalipun mereka menolak, mereka tetap kasih bantuan gitu, kasih makan, kasih pakaian, kasih selimut, itu tetap dibantu gitu. Walaupun tapi mohon maaf jangan staycation di sini gitu lah. Jangan mampir di sini karena ternyata itu. Cuma pelajarannya apa sih? Jadi berpikir kan ada orang-orang yang pro Palestina itu hijrah aja. Pertanyaan saya, hijrah kemana nih? Karena secara culture, secara budaya mungkin tidak semua orang siap hidup berdamai dengan orang lain gitu loh maksudnya. Nah, maksud saya ini juga pelajaran bahwa ternyata memang melawan itu ya saat itu bisa jadi pilihan yang terbaik buat orang-orang Palestina. Jadi kalau hijrah pertanyaan mau kemana? Lah ini Rohingya sekarang susah. Banyak negara yang kemudian malah menolak. Jadi solusinya apa? Mereka kembali, kita bantu secara diplomatis.
bantu dunia supaya melek, ini loh bangsa kalian harusnya diterima. Kan kenapa mereka sekarang pergi? Karena dicabut KTP-nya itu dicabut oleh pemerintah. Ya, Sukrohinya ini dicabut sehingga mereka paperless gitu, nggak ada status kewarganegaraan. Kan kasihan. Maka yang bisa dilakukan apa? Ya memang bantu secara diplomatik. Mereka kembali ke sana, kemudian dibantu secara diplomatik supaya negara itu menerima kembali warga negara. Kalau warga negaranya ditolak, kan begitu. Tapi saya salut gitu, orang-orang Aceh itu masya Allah, walaupun itu tetap dibantu, bantu. Ya, bantu. Ini ada orang Indonesia bantu enggak, dukung enggak, dia malah komentar ini ngapain sih orang bantu Palestina lah dia. Tapi dia juga tidak bisa melakukan apapun. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka perhatikan ini. Nah, lihat, perhatikan ya. Sahabat itu ada juga yang sangat benci dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Nabi melarang untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kembali di sini, maka kemudian berangkatlah mereka, sampailah mereka ke sebuah tempat yang kita kenal hari ini namanya Bukit Uhud ya. Dan sekarang sudah ada masjid. Kalau ibu-ibu yang sudah lama belum berangkat haji atau umroh, sekarang sudah ada masjid di situ di Bukit Uhud. Namanya masjid apa? Ada tahu? Namanya Masjid Hamzah. Itu baru di dekat makam syuhada Uhud. Itu sekarang sudah ada masjid. Ya, mudah-mudahan yang belum sempat ke Masjid Hamzah nanti Allah mudahkannya. Udah ada, udah jadi baru kemarin mungkin 2021 atau 2022 baru jadi, pokoknya belum lama Masjid Hamzah itu. Kemudian beliau berangkat bersama dengan 700 sahabat yang tersisa, dan kemudian diutuslah pemanah sekitar 50 orang di bawah komandonya Abdullah bin Jubair. Dan Nabi bilang, kalian tetap berada di posisi tidak meninggalkan pos sekalipun melihat pasukannya disambar burung. Jadi kalian stay di sana, jangan kalian turun. Ya, ini perintah Nabi SAW untuk para pasukan itu tetap berada di atas sampai ada perintah buat turun. Sampai ada perintah buat turun. Kemudian berangkatlah perang itu ya. Terjadilah perang itu berkecamuk. Diawali dengan perlawanan Tolhah bin Abu Tolhah. Kemudian disambut oleh Zubair. Ya, terjadi perang. Saya selalu bilang ya, perang antara kaum Quraisy dengan Muslim itu seru. Pasti ada duel pembuka. Kayak kemarin di perang Badar ada antara Hamzah dengan Utbah misalnya. Ada duel. Makanya memang kan ada yang pernah nanya, kalau bela diri itu wajib, kenapa Nabi menyuruh kita malah berlatihnya itu memanah, berkuda dan berenang? Kenapa nggak ada kemampuan bela diri? Karena bela diri itu udah jadi melekat gitu. Jadi nggak usah disuruh, memang harus bisa gitu. Tapi kalau yang memanah, berkuda dan berenang itu keterampilan tambahan, ekskul lah. Tapi kalau bela diri ini intrakurikuler gitu loh. Jadi bela diri ini melekat. Sehingga apa? Ya bela diri itu harus bisa, anak-anak harus bisa. Saya belajar sejarah mengenai Aceh. Kenapa Aceh itu kuat? Karena dulu yang namanya surau, yang namanya masjid musola di Aceh mesti juga pusat bela diri. Di Aceh itu. Jadi masjid apa ya istilahnya? Masjid di Aceh itu dayin ya, dayin. Kalau di sini nama kampung dayin. Jadi dayin, langgar, musola, masjid gitu ya. Itu mesti juga adalah pusat bela diri. Maka seorang imam di Aceh itu pada waktu itu ya, pada masa kerajaan Aceh dan Samudra Pasir itu, seorang imam adalah juga pemimpin bela diri. Maka begitu nanti kerajaan butuh pasukan, itu gampang. Tinggal ngubungin masjid-masjid yang banyak itu, mereka akan mengirimkan pasukan-pasukan yang terlatihnya. Lah sekarang kita enggak. Masjid musola itu jarang yang punya tempat bela diri. Nah, perlu dikembalikan ya. Padepokan gitu loh. Jadi masjid itu memang harus juga punya kemampuan itu. Kalau sekarang enggak, karena ustadznya rata-rata gemuk-gemuk juga kayak saya gitu ya. Jadi gerak agak susah gitu. Harusnya memang gitu. Iya, di teror gitu kan. Takutnya image-nya.
Ya, padahal itu standarnya harus begitu. Jadi bukan berarti kemudian memilih gitu, pilihnya apa nih, silat atau pemanah atau berenang atau berkuda, enggak. Kalau bela diri itu memang sebaiknya udah standar. Ya, standar tuh. Dan itu insya Allah kepake panjang gitu, pakai lama. Ya, anak-anak ibu mau laki-laki mau perempuan memang kalau bisa punya kemampuan bela diri. Paling nggak kan orang juga mikir kalau mau gue dulu langsung gitu kan. Wah. Nah, baru kemudian tambahannya syukur-syukur bisa berkuda, bisa memanah, bisa berenang. Hebat lagi bisa berkuda sambil memanah atau memanah sambil berkuda. Kalau di sini tuh yang agak keren di Temboro itu, pusatnya jemaah tabligh. Ya, pusat jemaah tabligh mereka sering mengadakan lomba berkuda sambil memanah. Kita nih kebanyakan berkuda nggak bisa, mana nggak bisa. Apalagi berkuda memanah. Apalagi berkuda memanah sambil berenang. Dibayangin. Tapi maksud saya ini tambahan gitu. Tapi bela diri itu memang kalau bisa diajarkan. Ya, kalau nggak bisa ya dikhususkan gitu ya, ikut bela diri apa terserah. Ya, bela diri apa. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka kembali di sini mereka kemudian sudah siap ya, diawali dengan duel itu, kemudian pecahlah perang itu. Tapi kemudian ada yang memang sangat niat. Ini kosong dulu. Yang niat siapa? Wahsy. Wahsy ini adalah salah satu budak yang sebetulnya kawan akrabnya Bilal. Tapi Wahsy ini memang iri dengan Bilal. Kenapa iri dengan Bilal? Karena Bilal itu dimerdekakan. Oleh siapa Bilal dimerdekakan? Oleh Abu Bakar. Dibayar, dimerdekakan oleh Abu Bakar, maka Bilal menjadi manusia merdeka. Jadi bagi seorang budak pada waktu itu cita-citanya bukan jadi sarjana. Cita-citanya adalah merdeka. Ya, masalahnya adalah untuk dimerdekakan butuh uang. Karena dia sudah dibeli gitu, karena dulu dijual beli kan, jual beli. Maka Wahsy gimana caranya dapat kemerdekaan? Kan begitu. Kebetulan Hindun punya misi. Apa misinya Hindun? Membunuh Hamzah. Kenapa? Kita udah belajar. Kalau yang waktu itu datang pasti connect. Karena Hindun menyaksikan di depan mata kepalanya Hamzah itu membunuh ayahnya, yakni Utbah bin Rabi'ah. Jadi Hindun tuh dendam kesumat. Dendam kesumat itu apa ya? Pokoknya dendam hidup mati gitu ya. Kesumat. Hindun tuh dendam. Maka Hindun pokoknya udah bilang ke Wahsy, kamu fokus saja, nggak usah pikirin yang lain. Fokus untuk membunuh Hamzah. Pertanyaannya, berhasil nggak Bu Wahsy membunuh Hamzah? Berhasil. Maka Wahsy berhasil menombak Hamzah. Bas. Nah, ini pelajaran. Berarti ilmu kebal tidak ada dalam syariat Islam. Ibu ya, memang bisa dipelajari, tapi itu namanya ngelmu. Namanya ngelmu. Kalau ilmu kebal itu ada, harusnya Hamzah itu kebal. Begitu ditolak sama Wahsy, shoo, nyampe tuang gitu, mental, kan gitu. Atau kemudian tombaknya langsung hancur berkeping-keping gitu ya. Tapi kemudian Hamzah meninggal dunia. Artinya apa namanya, Hamzah tidak punya ilmu kebal gitu. Nah, setelah Hamzah meninggal, maka nanti didekati oleh Hindun. Hindun membelah dadanya Hamzah, dan jantungnya Hamzah itu dimakan oleh Hindun. Kemudian chaos pokoknya. Tapi kemudian pasukan muslim itu menang lah. Sebetulnya awalnya menang. Ya, dalam perangan pertama itu menang, pasukan Quraisy itu mundur, mereka mundur. Tapi nanti ada dua pemuda Quraisy yang sangat cerdas, namanya adalah Ikrimah bin Abu Jahal dan juga Khalid bin Walid. Jadi pasukan
udah mencari kaki ini mundur ya. Jadi kita menang, awalnya itu menang. Awalnya menang, pasukan Quraisy itu sudah mencari kaki. Para pemanah di atas bukit itu yang 50 orang itu, mereka melihat ghanimah yang sangat banyak. Ya, mereka melihat ghanimah yang sangat banyak, akhirnya mereka turun. Ini kesalahan fatal. Padahal Nabi nyuruh ada di situ. Ya, jangan sampai turun walaupun melihat orang-orang itu dimakanin burung. Tapi kalau belum ada komando turun, jangan turun. Tapi ternyata 50 orang ini turun. Ya walaupun sudah dilarang oleh pimpinan itu, jangan. Awalnya cuma berapa orang aja, tapi lain pada ikutan gitu ya. Pada pasukan pemanah ini, akhirnya Khalid bin Walid putar. Jadi kalau ibu pernah ke sana nih ya, di bukitnya, nanti dari sini nih mereka putar ke belakang bukit. Jadi gak bisa ditebak gitu. Begitu mereka putar balik, nanti pemuka-pemuka Quraisy lainnya yang awalnya udah mau pulang, ngelihat perang berkecamuk lagi, mereka kemudian balik lagi, maka chaos lah. Maka meninggal dunialah kurang lebih pada saat itu 70 syuhada Uhud. Jadi sahabat-sahabat yang pertama meninggal dunia pada saat itu sekitar 70 orang. Ya, 70 orang. Dan ramai berkecamuk pada waktu itu bahwa Nabi pun juga wafat. Jadi ada salah satu orang Quraisy yang merasa telah membunuh orang yang wajahnya mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka berteriak-teriak, Muhammad sudah wafat, Muhammad sudah wafat. Maka kemudian berhenti perang itu. Perang itu berhenti. Abu Sufyan kemudian mencari, mana nih Abu Bakar, mana nih Umar, mana nih Muhammad. Oh, gak ada. Akhirnya dia dengan sombongnya dia bilang gini ke kaum muslimin yang tersisa, Nabi, Abu Bakar dan Umar itu di dalam sebuah gua kecil. Abu Sufyan kemudian bilang begini, haha, kemarin kami kalah dalam perang Badar, saat ini kami menang. Ini sombongnya Abu Sufyan. Dan Muhammad sudah meninggal dunia, Muhammad sudah wafat, kata Abu Sufyan. Lalu kemudian mana Muhammad? Mana Muhammad? Abu Sufyan bilang gitu. Nabi bilang kepada Abu Bakar dan Umar, biarin aja dia, mau ngomong apa? Gak ada kan? Berarti Muhammad benar sudah meninggal. Isu yang beredar di kalangan Quraisy berarti benar bahwa Muhammad sudah meninggal, kata Abu Sufyan. Mana Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Nabi nyuruh Abu Bakar dia. Abu Bakar dia. Berarti Abu Bakar juga sudah meninggal. Begitu maksud nama yang ketiga. Mana Umar? Mana Umar? Umar nggak bisa diam. Saya Umar. Ya. Dan nama yang tadi kamu sebut, Muhammad dan Abu Bakar, Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu masih hidup. Apa kata Abu Sufyan? Kalau begitu saya lebih percaya pada engkau Umar daripada dia sendiri. Ini kalimatnya Abu Sufyan. Padahal ini musuhnya, Umar musuhnya pada waktu itu. Kalau gitu saya lebih percaya pada engkau wahai Umar. Berarti Nabi Muhammad dan Abu Bakar masih hidup. Artinya secara naluri banyak orang yang sebetulnya tetap respect. Yang orang Islam itu paling benar gitu. Hanya saja mungkin dia tidak masuk Islam karena beberapa faktor yang kita nggak tahu. Tapi kalau dia objektif saja, agama Islam itu agama paling benar. Kan begitu. Agama kita agama paling benar. Kalau dia objektif. Lihat Abu Sufyan, saya lebih percaya pada engkau Umar. Apa kalimatnya Umar lanjutannya? Ini kalimat yang luar biasa, Bu. Jadi dari sini saya malah belajar dan akhirnya pikiran saya itu berubah. Saya mau tanya, jadi perang Uhud kita menang atau kalah? Awalnya menang, terus yang kedua kalah. Jadi kesimpulannya kita menang apa kalah? Kita menang, Bu. Berdasarkan kalimatnya Umar ini. Lihat kalimatnya Umar baik-baik. Kan tadi kan Abu Sufyan sombong kan? Kata Abu Sufyan, dulu kami kalah di perang Badar kemarin nih, tahun kemarin. Sekarang kamilah yang menang, kata Abu Sufyan. Apa kalimatnya Umar? Lihat, Umar gak kalah pintar. Betapa cerdasnya Umar itu teruji di sini. Apa kalimatnya Umar? Bagaimana bisa kalian menang? Yang meninggal di antara kalian masuk ke dalam neraka, sedangkan yang meninggal di antara kalian masuk ke dalam surga. Jadi kita menang atau kalah?
Ya kan? Karena meninggalnya kita masuk. Makanya urusan orang beriman itu semuanya baik. Makanya kullu ma qadarallahu khair. Segala takdir Allah bagi orang yang beriman itu adalah kebaikan. Orang beriman dia sakit, sakitnya menggugurkan dosa. Coba. Orang beriman diuji Allah, dia bersabar, dapat pahala. Ya kan? Orang beriman dia meninggal dunia, insya Allah masuk surga. Jadi tidak ada hal buruk kalau pakai perspektifnya perspektif iman. Pasti kita akan berpikir kullu ma qadarallahu khair. Jadi ibu punya anak banyak. Bagi orang-orang ini repot-repot tuh ngaji bawa bayi misalnya gitu. Tapi bagi kita yang punya anak banyak, ini peluang insya Allah yang mendoakan makin banyak. Dan ini perintah negara kita. Yang punya anak dua lebih baik gitu kan? Gimana sih? Dua anak lebih baik kan gitu. Berarti lebih dari dua itu lebih baik gitu. Dua anak lebih baik ya kan gitu. Keluarga kan KB kan keluarga besar. Dan ini perintah Nabi Bu. Nabi bilang aku sangat senang melihat umatku itu banyak. Ini gak ada di dalam pikiran mereka yang child free itu gak ada. Mereka kan ngapain sih punya orang Jepang kayak gitu ya? Ngapain sih punya anak repot dan seterusnya? Lah dia gak pikir nanti kalau udah tua yang doain siapa, yang merawat siapa? Ini kan yang direpotin juga siapa juga. Jadi kalau kita pakai perspektif keimanan, maka kullu ma qadarallahu khair. Jadi bibi hari ini punya anak baik, sabar. Insya Allah inilah nanti investasi kita di akhir. Yang belum punya anak bayi lagi lanjutkan. Ya tadi kan dua anak lebih baik. Dua anak lebih baik. Walaupun tidak memiliki anak juga tidak mengurangi kemuliaan. Aisyah radhiyallahu anha tidak memiliki anak tapi tetap Allah muliakan. Jadi nggak masalah. Tapi kalau yang punya peluang maka. Nah jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka kembali ke sini perhatikan kalimatnya Umar. Umar mengubah peta. Umar mengubah mindset kita. Selama ini kita menyatakan bahwa perang Uhud itu kalah. Tapi kalau dengan kalimatnya Umar, saya berpikir jadi, iya juga ya. Karena selama ini saya dari zaman sekolah dulu belajar perang Uhud, ustadznya selalu bilang kita kalah, perang Badar menang, perang Uhud kita kalah. Tapi begitu saya mendalam di sirah, kalimatnya Umar ini saya pernah enggak ya, tapi tidak kalah. Tergantung perspektif. Tergantung perspektif. Bagi orang-orang misalnya, kita orang-orang beriman yang hari ini tidak punya apa-apa, tapi kita tidak punya hutang, ya, kita tidak berani kemudian bertransaksi dengan ribawi. Bagi mereka yang tidak beriman mungkin ya miskin, gak punya apa-apa. Tapi bagi kita sebenarnya kaya, nggak punya hutang. Bagi kita ini ketenangan. Berapa banyak orang hari ini punya mobil mewah, punya motor mewah setiap bulan. Jangan lupa ya bayarnya, utangnya. Saya membayangkan gitu, orang ini gimana tenang gitu, setiap bulan tagihan begitu banyak. Kan begitu. Jadi gak usah, jangan pakai standar manusia. Ya, jangan pakai standar manusia gitu. Standar manusia itu pokoknya kalau nonton Coldplay itu keren gitu, supaya punya gelang gitu. Ya itu standar dia. Nggak usah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau saya sering bilang ke murid-murid ke mahasiswa itu, kalian tuh jangan sibuk bandingin dengan diri orang lain. Sibuklah kalian membandingkan diri kalian kemarin, hari ini, dan nanti masa depan mau gimana. Karena kalau kita membandingkan dengan standar hidup orang lain, pasti gak akan ketemu. Pasti kita gak akan pernah puas. Urusan dunia selalu lihatlah ke bawah, supaya kita makin bersyukur. Urusan akhirat lihat ke atas, jangan di. Karena Nabi sendiri yang bilang kalian tuh gak boleh iri kecuali kepada dua. Apa?
Yang pertama kepada ahli sedekah yang sedekah siang dan malam dengan hartanya. Yang kedua kepada ahli Quran yang siang dan malam senantiasa berinteraksi dengan Quran. Kita berdiri. Ya, pada yang lain biasa aja. Jadi, aduh motornya tiap bulan ganti, kita motor dari tahun 2005 nggak pernah ganti, ya nggak apa-apa, ya kenapa? Emang kalau motornya ganti-ganti terus jadi mulia di hadapan Allah kan enggak juga. Kayak gitu. Tapi kalau ibu yang duitnya banyak, jangan dibiasain pakai motor butut. Ya sesuaikan aja gitu. Kalau emang duitnya banyak nggak apa-apa bu. Sesekali beli motor yang agak bagus ya nggak apa-apa. Supaya apa? Nanti kalau mau kajian, mau kemana kan gak gampang mogok gitu. Kalau digigit mogok kan capek juga. Kan itu kan dihadapi Fahri itu kan. Yeah. Dan ternyata cinta itu kan. Aduh dia dilema, masa mau beli mobil bagus gitu. Ya di standarnya beda. Ya orang kalau udah biasa pakai mobil bagus terus pakai mobil gak ada AC-nya ya rendang gitu. Biasa pakai baju bagus, kemudian pakai baju murah, ini pada merah-merah gitu. Ada orang-orang tertentu yang gak bisa dipaksakan gaya hidupnya gitu ya. Yang penting sesuai. Nah maka kembali ke sini, jemaah ini mikir gini pada? Apa ini nyala ya? Ini ada apa? Yang azan ini gimana? Yang ini yang bawah. Enggak, ini udah mati. Kayaknya itu nyala. Maka pelajaran-pelajaran Tekin aja tuh. udah Yang luar dimana? maka pelajaran-pelajaran berharga ini kayaknya luar ya. Yang pertama adalah surat dari Abbas kepada Nabi, dan Nabi memerintahkan Ubay untuk merahasiakannya. Pelajaran ini adalah tentang kemampuan untuk merahasiakan sesuatu. Jadi kata para pakar tarbiyatul aulad, merahasiakan itu adalah satu skill yang perlu diajarkan pada anak-anak. Misalnya, kamu harus menjaga rahasia tentang aib rumah, misalnya gitu. Karena ini pernah kejadian bu, pernah kejadian ada orang gitu ya, sudah besar, dia dengan polosnya foto ibunya dalam rumah, fotonya itu ibunya tidak berizin, diposting di media sosial. Karena dia tidak paham tentang konsep, tidak semua hal perlu diumbar, tidak semua hal perlu dikasih tahu pada orang lain. Ya, kalau bahasa saya itu, langit itu tidak perlu memberitahu orang lain bahwa dirinya itu tinggi. Nggak usah. Jadi banyak hal yang tidak perlu kita expose, banyak hal yang tidak perlu nah anak-anak perlu tahu. Sehingga para pakar tarbiyatul aulad bilang penting diberikan informasi atau diberikan ilmu tentang cara menjaga kerahasiaan. Ya, kalau di pramuka itu misalnya dikasih apa, ini nggak boleh dikasih tahu kepada yang lain sampai nanti selesai. Kasih kode-kode tertentu. Udah gak usah pakai itu lah ya. Kemudian yang berikutnya musyawarah dengan para sahabat. Ya, musyawarah dengan para sahabat. Walaupun kemudian pendapatnya Nabi ini tertolak, tapi Nabi menghargai hasil musyawarah. Ini keren. Karena berapa banyak hari ini orang yang merasa dirinya tinggi, dia tidak mengikuti hasil musyawarah. Ya, dia dulu calonnya A gitu, yang menang adalah calonnya B. Kemudian dia menolak, itu nggak boleh. Jadi misalnya dulu ibu bukan pemilih Pak Jokowi misalnya, hari ini presiden kita Pak Jokowi fix, dan kita harus menghormati beliau sebagai seorang presiden. Ulil amri, atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Ya, tetap presiden kita saat ini yang resmi dan formal adalah beliau. Urusan kemarin sudah selesai, baru nanti mau punya pilihan yang lain setelah ini ya mangga gitu. Tapi maksud saya harus mengikuti keputusan syura. Kalau tidak sepakat gimana? Tidak sepakat ketika syura itu berlangsung.
Tapi kalau sudah syura memutuskan A, ya sudah ikuti. Inilah karakteristik yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengikuti keputusan syura walaupun bertentangan dengan mimpi beliau, kan gitu. Tapi lihat ketika anak muda itu datang, ya Rasulullah, udah kita ikutin aja kepentingan engkau, menurut pendapat engkau di sini kita dalam Madinah aja. Kata Nabi nggak boleh, pantang bagi seorang Nabi. Maksudnya adalah kata para ulama, Nabi itu sangat menghargai keputusan musyawarah. Ya, jadi ibu-ibu nih rapat RT, rapat RW, rapat majelis taklim. Kita ada ketidaksepakatan nih. Tapi kemudian yang diputuskan adalah A. Ya sudah, mau tidak mau kita ngikuti keputusan itu A. Jangan kemudian akhirnya dipaksa. Begitu jalan, nih tuh kan tuh gini nih gara-gara ngikutin saya. Ya, tuh kayak gini, nggak ngikutin saya sih. Pendapat saya gitu loh, jangan. Kan sudah jadi keputusan syura. Kan gak ada riwayatnya Nabi kemudian nyala-nyalain tuh kan. Gak dengerin sih kemarin. Kan gak ada riwayatnya. Nabi menghargai keputusan syura. Ini pelajaran berharga, Bu. Ini pelajaran berharga. Karena kawan saya S3 manajemen di Inggris. Dia cerita ada dosennya tuh pernah nyeletuk gitu. Jadi kalau orang-orang Eropa itu gayanya mereka itu dalam rapat, mereka itu banyak bicara, banyak bekerja. Jadi emang rapat tuh riuh, ramai gitu. Tapi ya sudah putuskan sudah. Kalau orang-orang Jepang itu relatif gak terlalu banyak bicara, tapi dia kerjanya memang banyak. Kalau sudah diputuskan ya sudah langsung eksekusi gitu. Nah orang Indonesia itu seringnya beda yang dirapatkan, beda yang dilaksanakan. Beda yang dikerjakan. Yang dikerjakan beda gitu dengan hasil rapatnya kemana. Nah ini perlu jadi evaluasi buat kita. Ya, jadi laksanakan apa yang ditulis, tuliskan apa yang dilaksanakan. Kalau sudah hasil rapat A ya sudah, hargailah hasil syura, keputusan rapat atau keputusan musyawarah sebagaimana Nabi tadi. Yang berikutnya, tidak pantas bagi seorang nabi ya tadi, kalau sudah mengenakan baju besi untuk meletakkannya kembali. Kata Ibnu Qayyim, jihad itu harus dilakukan apabila telah direncanakan. Apabila pakaian perang sudah dikenakan, tidak boleh pulang atau kembali sampai dia bertemu musuh dan memeranginya. Artinya kalau sudah berangkat all out. Sama anak-anak juga adab majelis itu begitu. Ya, kalau berangkat gitu. Menuntut ilmu ya belajar sampai selesai gitu. Jangan belajar setengah-setengah gitu. Ya. Tiba-tiba muntaber, mundur tanpa derita gitu ya. Tiba-tiba ngilang gitu. Makanya menuntut ilmu juga bagian dari jihad. Anak-anak perlu kita sampaikan. Anak-anak kita perlu kita sampaikan. Jadi gak usah pikiran jihad itu adalah perang dengan ini, gak usah. Kamu belajar dengan tekun gitu ya. Itu juga bagian dari jihad. Urusan hasil tuh nomor kesekian, kan begitu. Ukuran hasil tuh nomor kesekian. Yang penting menjalani prosesnya. Jadi proses. Dan ibu-ibu juga jangan kemudian underestimate gitu. Aduh anak saya kok gak kayak anak tetangga ya. Anak tetangga ngafal 3 bulan langsung 30 juz. Anak saya 6 tahun belum beres-beres misalnya. Gak apa-apa Bu, biasa aja. Tiap orang punya kemampuan yang berbeda. Saya selalu bilang, tidak semua sahabat hafal Quran, tapi semua sahabat beriman. Semua sahabat beriman. Dan Al-Quran itu proses madal hayat, sepanjang hayat. Ya, sepanjang hayat. Jadi jangan langsung ngerasa hopeless gitu, enggak. Yang kedua, kita perlu koreksi kita juga. Dia mungkin hafalannya cepat karena ibunya, bapaknya di rumah senantiasa baca Quran. Dan mereka murojaahnya juga di rumah kenceng. Kita bagaimana? Gitu. Jadi makanya saya selalu bilang, jangan terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, jangan terlalu sering membandingkan. Karena sesungguhnya seringkali apa yang ada dalam diri kita hari ini malah sangat diinginkan oleh orang lain gitu. Jadi nggak usah sering banding-bandingkan. Ojo dibanding ke. Maka perhatikan kata Ibnu Taimiyah di sini, kalau dia berlaku satu tradisi, kalau sudah berencana untuk belajar dan jihad, maka laksanakan
sebagaimana berencana untuk haji, maka berangkat. Makanya saya selalu bilang, saya termasuk yang tidak setuju dengan umroh berangkat dulu bayar belakangan. Itu bagi pandangan saya, konsep saya bertentangan dengan itu. Ya, karena ada yang pernah WA saya, Ustaz, nih barangkali ada jemaahnya mau ini dulu, berangkat dulu bayar belakangan. Saya bilang, iya syukron. Saya nggak setuju dengan itu. Gitu ya. Karena tadi menurut saya itu bertolak belakang. Berangkat haji atau umrah itu harusnya dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya tidak memiliki hutang gitu. Malah sudah harus clear. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah akan pulang lagi atau enggak. Kecuali ada jaminan. Pokoknya kalau ikut travel saya pasti pulang. 100% pasti pulang gitu ya. Kan gak ada, jadi siapa yang bisa menjamin? Gak ada yang bisa menjamin. Ya, jadi jangan dibiasakan gitu. Kemudian Rasulullah SAW mengenakan 2 baju perang. Ya, maka ini menunjukkan, kata Syekh di sini, bahwa tawakal itu harus ditambahkan dengan upaya yang maksimal. Jadi jangan sampai ibu pergi pengajian terus motornya kuncinya ditaruh misalnya gitu. Tawakal nggak akan hilangkan niat saya baik ibadah gitu. Enggak. Ya, tawakal itu ya tetap harus dibarengi dengan ikhtiar. Kemudian Abdullah bin Ubay, ya, tokoh munafikin, ini adalah gambaran memang dari umat ini tuh akan ada orang-orang yang seperti ini. Dan saya selalu bilang, tokoh-tokoh seperti ini tuh akan berulang. Ya, tokoh-tokoh seperti akan berulang. Termasuk tokoh seperti Abu Lahab. Ya, kita pernah dengar ya, kita pernah bahas pendapatnya Syekh Sya'rawi. Ini bukan kalimat saya. Kata Syekh Sya'rawi, orang-orang itu dalam Al-Quran, kalau yang disebut adalah nama panggilan atau bukan nama aslinya, maka orang-orang seperti ini berpeluang muncul kembali. Kata Syekh Sya'rawi. Luar biasa ya. Allah dalam mengambil nama saja itu sebegitu luar biasanya. Dan itu konsisten. Pokoknya kalau tidak nama asli dalam Al-Quran berarti berpeluang orang tersebut muncul kembali dengan karakter yang sama. Tapi sebaliknya, kalau disebutkan nama aslinya, maka orang tersebut tidak memiliki peluang muncul kembali. Jadi gak akan ada yang sama. Artinya Nabi Muhammad misalnya disebut dalam Al-Quran, gak akan ada muncul Nabi Muhammad lagi, itu gak akan muncul. Orang seperti Nabi Muhammad gitu, yang punya wahyu, gak akan muncul. Nabi Yusuf, Maryam yang kita pernah cerita kan, Maryam gak akan muncul. Mendekati iya, mirip iya karakternya, tapi sama gak akan. Tapi kalau orang seperti Abu Lahab bisa jadi sama persis. Artinya kelakuannya betul-betul sama seperti Abu Lahab, bahkan mungkin lebih beringas dari Abu Lahab. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 179, Ma kana Allahu liyudzaral mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi mir rusulihi man yasha'. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan padamu hal yang gaib, tapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki. Jadi terkait dengan peristiwa yang gaib, sebaiknya kita lebih berhati-hati. Karena itu peristiwa yang tidak bisa dibuktikan. Ya, dibuktikan. Tapi Allah memang menghendaki pada orang-orang tertentu. Ya, seperti Nabi pernah didatangi jin. Jin belajar Quran pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah. Dan juga gak usah dipelajari juga, Bu. Mendingan pelajari yang lain gitu. Gimana sih supaya bisa arisan sama jin misalnya, supaya member arisannya makin banyak gitu ya. Ngapain? Banyak hal yang lebih penting. Kemudian dalam perjalanan ke Uhud, ketika Nabi melakukan inspeksi yang anak-anak muda tadi,
yang mereka sebetulnya belum eligible di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka sangat berkeinginan untuk ikut perang. Pertanyaan saya, anak-anak kita sekarang nih yang usia-usia 15 tahun, kalau disuruh jihad kira-kira mereka berangkat enggak? Lagi semangat. Lagi semangat-semangatnya. Iya, STM apalagi ya. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau kemudian dia milih main game, saya ini repot. Ya, anak-anak ibu kalau diminta tolong ke warung itu langsung bergegas siap. Atau kemudian ngapain sih ya? Kalau sudah siap gitu ya, dalam birrul walidain itu alhamdulillah itu rezeki, Bu. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya. Sebagaimana anak-anak ini sangat bersemangat dalam jihad. Para ulama bilang jihad itu adalah puncak ibadah. Kalau hari ini kita suruh jihad belum tentu kita mau, Bu. Paling kita bilangnya udahlah jihad saya nyumbang aja lah. Tapi kalau jasadnya belum tentu. Belum tentu kita siap. Aduh, gimana ya, anak masih kecil-kecil kan gitu. Rumah baru direnov kan gitu. Cicilan belum lunas kan gitu ya. Banyak PR banyak. Tapi kalau kemudian sudah betul-betul siap mempersiapkan diri bertemu dengan Allah dan Rasulnya, ini luar biasa ya. Nah ini jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, silakan nanti dibaca lebih lanjut lagi. Dan tadi poin berharganya kalimatnya Umar ya di akhir, bahwasanya ketika Abu Sofyan berkata, dahulu kami kalah dan sekarang kami menang, Umar bisa membantah itu dengan kalimat yang sangat indah. Bagaimana bisa kalian menyebut diri kalian itu menang? Karena yang mati di antara kalian masuk ke dalam neraka, sedangkan yang mati di antara kami masuk ke dalam surga. Kan gini. Ini mungkin jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Saya buka sesi diskusi. Silakan. Ada? Ada, Bu? Kalau nggak ada kita mau bahas ini hikmah-hikmahnya, berarti kita perinci aja. Nggak ada? Berarti kita lanjutkan ya. Nomor 8, pembangkangan ya. Pasukan pemanah terhadap pemimpin mereka Abdullah bin Jubair, padahal sudah dilarang. Ini adalah masalah. Makanya dalam Islam itu tidak ada kudeta, nggak boleh, Bu. Ya, kudeta itu tidak boleh. Karena apa? Nabi memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Walaupun memang taat pada ulil amri itu sifatnya relatif, artinya ada term and conditionnya. Selama tidak menyuruh untuk menyimpang dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyimpang dari ketaatan pada Allah, maka kita perlu ikuti. Tapi kalau sudah pemimpin kita mengajak pada kekafiran, maka tidak perlu diikuti. Sama dengan bagaimana kalau anak itu sudah masuk Islam, orang tuanya non Muslim. Ya, anaknya mu'alaf nih, orang tuanya masih non Muslim. Apakah masih berlaku ketaatan pada orang tua? Masih. Birrul walidain, ketaatan pada orang tua itu masih, selama tidak dalam ranah ibadah. Kalau sudah orang tua menyuruh untuk jangan ibadah, maka tidak boleh diikuti. Jadi batasannya ada. Sama dengan orang kerja pada non muslim. Kan gitu, boleh nggak kita kerja pada non muslim? Ya boleh lah. Berapa banyak orang kerja di perusahaan multinasional, atasannya non muslim? Ya boleh. Karena dalam urusan muamalah boleh-boleh saja, selama tidak ada pelarangan berkaitan dengan ibadah. Kalau sudah dilarang seperti yang pernah saya cerita ya, dilarang menggunakan hijab misalnya, ya nggak bisa kayak gitu. Atau dilarang sholat, ya nggak bisa. Tapi selama masih boleh, sah-sah aja. Walaupun memang resiko-resikonya ada. Contoh, saya dulu atasan saya itu non muslim ya, di Inggris tuh manajer saya jadi cleaning service tuh non muslim ya manajernya. Ya dia kalau minum itu mesti kalau lagi ngobrol gini ya, supervisi kita ngasih pelatihan, mesti depan dia tuh ada minuman tuh.
Jadi dia minum apa, wine ya, atau minum itu udah kayak minum air teh bagi kayak kita itu ya. Jadi dia tuh keseharian karena memang dingin ya di sana. Ya memang itu tantangan kayak gitu ada gitu. Pasti kita tidak nyaman kalau kita tidak bahkan mencium baunya aja kita udah enak gitu ya. Ada resiko-resiko kayak gitunya ada. Maka memang yang terbaik apa? Yang terbaik ya orang-orang Islam itu yang punya perusahaannya kan gitu. Jadi jangan lagi hanya mencetak anak-anak jadi pegawai. Jadi nanti pertanyaannya ganti, Bu. Kalau dulu ibu-ibu ditanya oleh orang tuanya, nanti kamu lulus mau kerja di mana gitu. Nanti balik pertanyaan pada anak-anak kita, kamu nanti lulus sekolah nak mau bikin perusahaan apa? Mau punya karyawan berapa? Jadi bukan lagi sekedar jadi pegawai. Karena kan kalau sekarang apa? Nah, kamu belajar yang bener ya, ntar lulus jadi PNS kan gitu. Ntar lulus biar kerja di sini, kerja di situ. Rata-rata begitu. Tapi sekarang kita harus berubah. Nah, kamu sekolah yang benar, nanti lulus kamu bikin perusahaan apa? Mau bikin usaha apa? Saya teringat kalimatnya Zaki itu, yang Bukalapak. Dia kan dari ITB ya. Zaki itu ITB. Dia cerita waktu ada pertemuan di UI, dia bilang, saya dulu kuliah dengan persaingan ketat, masuk SMA persaingannya ketat, masuk kuliah persaingannya ketat. Saya nggak mau pas saya masuk pekerjaan pun saya bersaing-saingan lagi dengan orang lain gitu. Sehingga jatah orang lain saya ambil karena kompetisi tadi. Saya udah nggak mau. Tapi sebaliknya saya ingin membuka lapangan kerja bagi sebanyak-banyaknya orang. Nah, pola pikir ini saya pikir masih minim di kalangan kaum muslimin hari ini. Mudah-mudahan kita bisa punya opsi beda gitu. Jadi anak-anak jangan dicetak jadi pegawai. Ini kurikulum lama, Bu. Kurikulumnya Belanda. Kurikulum Belanda dalam mencetak para pegawai. Kurikulum masa depan itu adalah mencetak entrepreneur. Mencetak generasi leadership yang punya kemampuan leadership yang tangguh. Jadi kalau mau kerja silakan, berapa tahun yang mau kerja, habis itu bikin perusahaan. Kayak sekarang nih misalnya lagi ada isu boykot. Kalau mereka yang punya jiwa entrepreneur, misalnya omsetnya menurun gitu ya, kesempatan keluar dia bikin entrepreneur. Saya pernah cerita kan, kawan saya tukang bakso, jualan bakso. Awalnya dia adalah pekerja di pabrik, tapi kena PHK. Dan dia stres awal-awal karena nggak punya bakat dagang. Mental dagangnya itu nggak ada, mental jualannya nggak ada. Sampai kemudian dia akhirnya yang dia bisa adalah jualan bakso. Dia nyewa gerobak gitu awal tuh. Kemudian dia udah nyiapin bakso. Begitu keluar dari rumah, hari pertama keluar, tengok kanan, tengok kiri, tetangganya banyak. Kalau kita kan pedagang nih, oh banyak orang nih ngumpul, kita datengin. Kalau dia, oh tetangga-tetangganya, mentalnya down, balik lagi dia. Karena mungkin dia ngerasa setiap hari orang ngelihat dia pakai pakaian rapi, sepatu rapi gitu berangkat kerja. Sekarang nggak lagi pakai itu. Saya bilang kenapa nggak awal-awal pakai rapi aja, tapi jualan bakso. Emang nggak ada larangan? Jualan bakso pakai pakaian rapi nggak ada larangan kan? Malah keren kan gitu kan, pakai dasi, pakai ini kan keren. Akhirnya dia bilang, itu berapa lama gitu sampai akhirnya dia mikir, emang kalau kayak gini saya dapat apa? Kemudian dia bismillah, dia mentalnya dikuatin, dia kemudian keluar, dia jualan bakso, ternyata dagangannya laris. Sekarang dia punya beberapa outlet bakso. Dari situ dia berpikir, kenapa nggak dari dulu dipecat? Karena ternyata penghasilan dari itu malah jauh lebih besar. Artinya nggak apa ya, jangan banding-bandingkan lah. Ya, tiap orang punya rezekinya masing. Gajah aja nggak sekolah gede, Bu. Ya, gajah aja nggak sekolah. Genetik. Ya genetik juga ada kayak gitu ya. Memang genetiknya dia orang kaya kayak gitu tuh. Ya akan terus kayak gitu. Emang pokoknya bisa ngelola apa gitu. Emang ya cepat kayak gitu. Nah, jemaah yang dibawa Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga di antara kita memang godaan terbesar salah satunya adalah mengenai dunia. Maka lihat di poin 9, ketika pemanah itu meneriakkan melihat ghanimah, akhirnya ada mereka yang mengambil, ada yang bertahan, walaupun sebagian besarnya turun ya, tapi tetap ada yang bertahan mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Al-Imran ayat 152, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah,
summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada pula yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Jadi yang terbaik apa, Bu? Dunia kita gunakan untuk bekal akhirat kita. Bukan tidak boleh memiliki dunia, malah harus, ya. Karena Allah berfirman wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusanmu di dunia. Tapi dunia ini kemudian kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka ibadah, ya. Jangan sampai kemudian menjadi target besar kita, atau menghalalkan segala cara supaya kelihatan kesohor, ya, tekor, nggak apa-apa tekor asal kesohor. Ya, akhirnya bela-belain pinjol demi beli tiket Coldplay misalnya. Bela-belain dia ngutang kemana-mana demi tampil kesohor supaya kelihatan keren gitu, mobilnya bagus, motor yang bagus, akhirnya menghalalkan segala cara. Yang repot nanti diri sendiri. Yang repot diri sendiri. Kemudian orang-orang Yahudi digambarkan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi itu manusia yang paling tamak dalam kehidupan dunia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Makanya Yahudi itu digambarkan Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai kera. Kera itu simbol keserakahan. Kita pernah bahas kan ya? Udah ada yang praktekin belum tuh nangkep monyetnya pakai itu? Udah ada monyetnya ya? Udah keburu hilang berarti. Oh, banyak yang mati ya? Listrik. Ya. Setrum. Jadi monyet atau kera itu simbol keserakahan. Makanya digunakan kata kirodatan ya. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu kirodatan khasiin. Kan sejarahnya itu adalah orang-orang Yahudi itu dilarang pergi di hari Sabat, hari Sabtu. Karena hari Sabtu bagi orang Yahudi adalah hari buat ibadah. Jadi mereka nggak boleh ngurusin dunia pada hari itu. Tapi kemudian mereka tetap pergi mancing pada waktu itu. Akhirnya Allah hinakan mereka. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Ketika orang-orang ahlul kitab atau orang-orang Yahudi itu melanggar perjanjian di hari Sabtu, kami katakan kepada mereka faqulna lahum kunu kirodatan khasiin. Jadilah kalian itu kera-kera yang hina. Kirdun ya. Kalau jamak jadi kirodatan. Kemudian, nah ini dia. Apa yang kalian tunggu? Teman-teman kalian telah menang. Padahal sebelumnya Rasulullah telah berpesan untuk tidak meninggalkan posnya. Kadang-kadang ada orang yang test the water gitu. Ini kayaknya nggak apa-apa nih. Ayolah gitu. Kayaknya nggak apa-apa gitu. Dan ini waspada. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan khamar. Itu hati-hati Bu. Khamar itu adalah induk kejahatan. Jadi khamar dan sejenisnya, apapun itu namanya, memang harus dihindari jauh-jauh. Jadi jangan cobalah kalau dikit kayaknya nggak apa-apa nih kalau nggak mabok misalnya, enggak. Karena itu adalah induk kejahatan. Betapa banyak kejahatan yang muncul akibat dia dalam keadaan mabuk. Maka perlu diwaspadai lingkungan kalau sudah ada mulai nongkrong-nongkrong, itu perlu diwaspadai Bu. Karena biasanya diawali dari nongkrong-nongkrong. Gak lama kemudian minum. Kalau sudah minum, maka kejahatan apapun bisa terjadi setelah itu. Maka waspadai. Ya, pos-pos anak-anak muda nongkrong atau bapak-bapak ronda. Kalau sudah ada minum-minuman itu harus diwaspadai. Karena ini jadi alasan-alasan untuk terjadi kejahatan-kejahatan berikutnya. Dan ini sudah sunatullah. Umumnya terjadi demikian gitu. Kalau sudah orang mabuk, maka dia tidak bisa mengontrol lagi cara berpikirnya dia.
Kecuali mabuk apa, Bu? Kecuali mabuk laut ya. Mabuk laut tuh gak bisa apa-ngapain, Bu. Orang mabuk laut, pernah mabuk laut tuh ya? Diem aja udah gak bisa apa-ngapain. Kemudian poin 13, isu terbunuhnya Nabi. Tadi kita sempat cerita ya. Sempat memberikan efek yang luar biasa. Karena para sahabat ini sempat ada yang berpikir tidak ada lagi gunanya lagi berperang. Karena Nabi sudah meninggal dunia. Maka dari sini kita pelajari yang pertama, kehati-hatian dalam menyebarkan isu. Hati-hati. Ya, apalagi kalau sudah isu berkaitan dengan orang meninggal tuh, hati-hati, Bu. Kan dulu sering tuh. Ya, sudah meninggal dunia fulan bin fulan bla bla bla. Tiba-tiba gak lama muncul berita. Itu hoax. Orangnya masih hidup misalnya. Hati-hati. Ya. Dan perlu ditabayun gitu. Setiap hal itu perlu ditabayun. Fatabayyanu. Ketika ada orang-orang membawa berita itu, maka fatabayyanu, perlu ditabayun. Hari ini di media sosial gampang sekali orang menyebarkan isu. Ya, maka hati-hati, Bu. Jangan langsung gampang menyebarkan. Wah, apalagi yang ini sesuai dengan kepentingan kita nih gitu ya. Kita punya calon A gitu ya. Ini kebetulan tentang calon B gitu. Wah, langsung disebar-sebarkan. Ternyata itu ujungnya adalah hoax. Hati-hati. Karena kadang-kadang otak kita tuh jadi setengah turun kalau sudah sesuai dengan kepentingan diri kita. Kalau karena calon yang kita dukung adalah A, kemudian muncul hoax berkaitan dengan calon B, kita harus sebarin tuh. Padahal belum tentu itu, bisa jadi itu diproduksi juga oleh calon B supaya apa? Disimbolkan si B ini sebagai orang yang terzolimi, playing victim. Karena orang Indonesia itu punya kecenderungan akan sangat bersimpati pada orang yang terzolimi. Kan cara berpolitik ternyata kayak gitu tuh. Karena orang yang terzolimi itu nanti akan, oh dia terzolimi, simbol terzolimi itu nanti akan naik. Jadi hati-hati. Ya hati-hati. Apalagi berkenaan dengan ibadah. Nabi sendiri yang mengancam, kalau ada orang yang menyatakan itu dariku, ada sebuah hadis itu dariku padahal itu bukan dariku, maka dia harus siap duduk di atas kursi dari api neraka. Jadi kalau sudah kaitan dengan agama, lebih hati-hati lagi. Ya karena agama kita adalah agama dalil, bukan kila wakola. Apa bu kila wakola? Katanya. Apalagi kiro-kirologi. Kayaknya nih kiro-kirologi. Kayaknya nih untuk agama kita bagus nih. Sholat nih kayaknya bagus kita kembangkan ya, supaya nggak gini-gini aja gitu. Dari dulu 14 abad gitu ya. Gerakannya monoton gini-gini aja, kayaknya kita perlu kembangkan nih, mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Tadinya gini, kalau bisa agak gitu ya, supaya saraf-saraf ini gitu. Gak bisa. Agama tidak bisa kiro-kiro, gak boleh. Urusan agama hati-hati banget, hati-hati banget. Kemudian, tapi banyak juga mereka yang tidak terpengaruh. Saya pernah diskusi tuh sama seorang ustadz, saya bilang dulu tuh ada hoax gak? Ya dulu tuh hoax ada. Jadi sama dengan sekarang. Tapi mereka cenderung mengabaikan hoax itu. Jadi tidak terpengaruh gitu. Kalau sekarang tuh masalahnya generasi baby, ini di penelitian ya, generasi baby boomers dan generasi milenial, generasi Y itu lebih mudah terserang hoax. Karena apa? Mereka tuh ada dalam kelompok yang gagap teknologi. Jadi ketika menyaksikan satu ini, bawaannya tuh seneng aja nge-share gitu. Sedangkan kelompok generasi Z dan Alpha relatif lebih agak kebal dari hoax. Karena mereka memang lahir sebagai native-nya teknologi. Ya bayangkan anak-anak sekarang baru lahir aja mukanya udah muncul di Facebook. Baru lahir langsung jadi ahli Facebookiyah gitu. Baru lahir langsung jadi ahli medsos. Baru lahir karena orang tuanya sudah upload ke segala macam. Nah, kondisi ini menyebabkan orang-orang generasi baby boomers dan generasi milenial itu sangat mudah tadi. Pokoknya dikit-dikit gampang di-share, dikit-dikit gampang di-share. Nah, ini hati-hati, Bu. Karena sudah banyak yang jadi korban. Ya, mereka gampang nge-share, ternyata qadarullah yang di-share itu adalah hoax. Apalagi nanti nih jelang 2024 ya. Oh, pasti berita-berita berseliweran tuh, Bu.
hati-hati, pilih. Jangan gampang main sebar-sebarin apapun itu. Ya, biasanya di grup keluarga tuh Bu nanti. Di grup keluarga itu awalnya masuk pring kan gitu tuh. Nanti kita terpancing gitu ya untuk menyebarkan, hati-hati. Ya, hati-hati. Dan ini juga pelajaran. Makanya kalau kita merenungkan, kan memang akan ada waktu di mana mulut itu terkunci. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan tangan akan berbicara. Hari ini tangan tuh sudah bisa berbicara, Bu. Iya kan? Maka kalau dulu jaga lisan, kalau sekarang jaga lisan plus jaga tangan. Jaga jari, hati-hati Bu. Kalau dulu kan jaga lisan, hifzul lisan itu kalimat para ulama. Sekarang mungkin tambahkan lagi, Ustaz. Ya. Jaga lisan, jaga jari, jaga jempol. Ya, betul-betul terjadi ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang hari di mana mulut ini dikunci, tangan ini kemudian berbicara, dan sekarang hari ini sudah tiba tuh, Bu. Tangan kita bisa berbicara. Berbicara dengan apa? Padahal dia diem aja, cuman ini 100 huruf dia bisa tuh. Dahsyat ya. Hati-hati. Jadi sekarang bukan cuma jaga lisan, tapi juga jaga jempol, ya, jaga jari. Kemudian, nah ini juga pelajaran penting, bahwa kendati pun Nabi telah wafat, cuman agama ini tetap Allah jaga, karena ada kitab, karena ada namanya sanad. Saya selalu bilang, tanpa sanad agama kita pasti berantakan, Bu. Agama kita kuat itu karena adanya sanad. Kalau tidak adanya sanad, maka siapapun bisa mengatakan apapun tentang agama ini. Tapi dengan adanya sanad kita bisa kritis. Yang benar, Nabi bilang gitu, mana buktinya? Buktinya bisa ditelusuri dari kitab-kitab para ulama. Ya, hati-hati Bu. Jadi kalau sudah berkenaan dengan ibadah dan agama ini, hati-hati. Telusuri. Karena agama ini jelas. Yang berikutnya perhatikan Al-Hujurat ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiku binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apabila orang fasik datang membawa berita, maka apa? Fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya, bertabayyun, verifikasi. Ya, dicek benar nggak sih? Jangan udah disebarin tiba-tiba muncul berikutnya itu hoax. Ya, itu hoax. Termasuk berita-berita tentang Palestina hari ini, Bu. Saya termasuk yang nggak terlalu percaya dengan media-media Indonesia terkait dengan Palestina ya. Saya lebih senang nge-refer ke media-media Arab gitu ya. Di Telegram itu banyak ya. Di Telegram mereka banyaknya yang ngasih info tuh di Telegram. Jadi saya lebih senang lihat itu. Karena apa? Kalau sudah masuk ke tangan kesekian, pertama nanti dipengaruhi oleh kemampuan translatornya, kemampuan penerjemah kan. Penerjemah itu kualitasnya kan beda-beda, grade-nya itu beda-beda. Kemampuan dia menerjemahkan itu. Yang kedua, kepentingan dia. Ada ideologi di situ. Kalau dia punya kepentingan, mungkin dia punya, nanti terjemahannya diganti atau penafsirannya diganti. Ya kan? Misalnya apa? Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kalau orang punya kepentingan tadi beda-beda tuh, Bu. Kalau orang tidak punya kepentingan, misalnya sudah kucing makan tikus mati. Ya kan, kucing makan, tikus mati di sini. Tapi dengan kalimat yang sama dia bisa membuat alibi yang berbeda, kesimpulan berbeda. Kucing makan tikus mati. Yang makan tikus siapa? Kucing. Kucing makan tikus mati. Jadi kucing makan tikus mati. Kucing makan terus tikusnya itu mati karena si kucing. Kan begitu. Tapi kalau dibeda lagi, pendekannya beda lagi. Kucing makan tikus mati. Jadi kucing makan tikus, habis itu dia makan tikus, si kucing mati. Itu
satu kalimat Bu. Kucing makan, tikus mati. 4 kata itu titik tekan yang berbeda artinya beda semua. Apalagi diganti terjemahan gitu maksud saya. Apa pelajarannya Bu? Penting belajar bahasa. Jadi kalau hari ini kita belum bisa bahasa Arab Bu, anak-anak kita harus bisa bahasa Arab. Kita hari ini bahasa Inggris kita masih yes no misalnya, anak-anak kita paling harus ya minimal deketin native lah. Walaupun gak jadi native gitu, tapi minimal dia ngerti, bisa bicara dengan native. Kan gitu. Jadi perlu kita upgrade. Karena tadi masalah bahasa ini masalah pelik, kalau ibu-ibu yang backgroundnya bahasa pasti paham banget. Ya, masalah bahasa ini bukan masalah yang sembarangan. Cuman kita sebagai bahasa kita memandang bahasa itu ilmu yang apa sih belajar bahasa, gitu kan? Tanpa belajar bahasa Indonesia kita bisa ngomong bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia kalau dites belum tentu kita 100 pun nilainya. Kan gitu. Allah misal. Cukup Bu? Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada kita cukupkan. Enggak? Ada?